Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tema kita hari ini seputar bahasa roh. Bapak Ibu Saudaraku, kalau berbicara tentang bahasa roh, pasti akan terjadi pro dan kontra. Ada yang merasa bahasa roh itu sudah lama berlalu, zamannya rasul-rasul. Tapi ada yang berpikir bahasa roh tetap ada sampai hari ini. Yang mana yang benar? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, sebagian besar orang Kristen dari berbagai denominasi gereja, mereka percaya bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu dipenuhi Roh Kudus. Keyakinan ini sejalan dengan perintah Paulus agar setiap orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Di dalam Efesus 5 ayat 18. Bagaimana ketika orang Kristen dihadapkan dengan pertanyaan, apakah penuh dengan Roh Kudus itu harus berbahasa roh? Mereka pasti memiliki jawaban yang berbeda-beda karena dari berbagai gereja punya keyakinannya berbeda-beda dari denominasi gereja. Bapak Ibu, sebagian orang Kristen menganggap bahasa roh itu adalah suatu keharusan, suatu tanda kerohanian seseorang. Sementara yang lain justru berpendapat bahwa bahasa roh, hal-hal yang ajaib di Alkitab itu sudah berakhir saat rasul-rasul itu meninggal. Singkatnya, perdebatan tentang bahasa roh itu setiap tahun selalu ada ya Bapak Ibu ya. Ada sampai rame tentang bahasa roh dan sebagainya. Mari kali ini kita akan membahasnya. Benarkah orang yang penuh Roh Kudus itu harus berbahasa roh? Pandangan yang meyakini bahwa Roh Kudus dikatakan penuh dalam hidup seseorang itu tandanya adalah berbahasa roh. Apakah itu betul? Maka kalau pendapat ini benar, maka orang yang tidak bisa berbahasa roh akan merasa minder. Selain itu, orang yang berbahasa roh bisa bermegah diri karena dia merasa dipenuhi Roh Kudus, sedangkan saudaranya belum dipenuhi kuasa Roh Kudus. Mereka yang memiliki pandangan ini umumnya berdasarkan pada pendapat pada peristiwa Pentakosta. Alasan-alasan yang sering dikemukakan adalah satu, peristiwa baptisan kepenuhan Roh Kudus di Kisah Rasul itu selalu ditandai dengan penuh Roh Kudus. Di Kisah 2, 8, ada Kisah 10 kalau kita baca di sana. Yang kedua, jemaat di Samaria dan di Efesus. Bapak Ibu, tidak cukup orang percaya Yesus saja, mereka juga harus berbahasa roh, penuh dengan Roh Kudus. Ini pandangan beberapa gereja yang menganggap seseorang yang penuh Roh Kudus itu tandanya adalah berbahasa roh. Sebelum membahas apakah penuh Roh Kudus itu harus berbahasa roh, kita perlu memahami beberapa hal penting terlebih dahulu. Jangan bersitegang dulu ya, jangan marah dulu. Tenangkan hati, dengarkan baik-baik penjelasan saya supaya kita semua diberkati Tuhan dengan pewahyuan firman Tuhan pada malam hari ini. Ingat Bapak Ibu, seperti Kisah pasal 1 ayat 8 saya akan bacakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah Bapak Ibu, pertama yang ditekankan di dalam Kisah Rasul sebenarnya bukanlah tanda ya.
Ya, saya ingatkan, yang ditekankan di dalam Kisah Rasul itu bukanlah tanda orang dipenuhi Roh Kudus, tetapi tujuan orang dipenuhi Roh Kudus. Semua peristiwa dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Rasul yang harus dipahami dengan jelas bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea sampai ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, Bapak Ibu, peristiwa Pentakosta pun harus dilihat sebagai pemenuhan janji Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu ya, di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Dan Lukas 24 ayat 49. Dengan kata lain, penuh Roh Kudus sangat terkait dengan perkembangan pemberitaan Injil. Dari fakta ini seharusnya kita lebih menekankan hasil atau tujuan dipenuhi Roh Kudus. Di sana ada keterlibatan kita dalam pekabaran Injil daripada ribut dengan tanda yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kedua, Kisah Rasul merupakan tulisan Lukas. Ya, Bapak Ibu, yang kedua yang ditulis setelah Injil Lukas di sana, ya Bapak Ibu ya. Ingat, pembukaan Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dengan sampai kedua itu membuktikan bahwa kalimat di atas kedua kitab ini sama-sama ditujukan pada Theophilus. Ya Bapak Ibu ya, saya ulang. Kedua kitab tersebut sama-sama ditujukan kepada Theophilus, membuktikan bahwa buku yang pertama mengindikasikan bahwa Kisah Rasul adalah tulisan yang kedua. Ya Bapak Ibu ya, ingat isi Injil Lukas itu sesuai dengan ringkasan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 2. Hal ini penting untuk kita ketahui karena kita akan melihat penuh Roh Kudus dari dua tulisan, yaitu Injil Lukas dan Kisah Rasul. Nanti kalau dibandingkan dengan tulisan Paulus di dalam 1 Korintus, maka kita akan mengalami pembaruan budi supaya kita tidak bingung antara Kisah Rasul, antara Lukas dengan antara yang ditulis Paulus di 1 Korintus pasal 12. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Ingat, penuh Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Saya ingatkan ya Bapak Ibu Saudaraku, dari denominasi gereja manapun saya akan berkata dengan Bapak Ibu Saudaraku, mohon maaf, saya akan katakan penuh Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Berikut ini beberapa alasan yang akan saya uraikan supaya Bapak Ibu tahu dengan jelas. Frase penuh Roh Kudus itu merupakan ungkapan favorit Lukas saat dia menulis muncul peristiwa Pentakosta. Beberapa orang di situ penuh dengan Roh Kudus meskipun mereka tidak berbahasa roh. Misalnya, siapa ya Bapak Ibu Saudaraku? Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus sejak di dalam rahim ibunya. Ya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 15, Maria. Di sana ada Elisabeth, Zakaria, ada Simeon, ada Yesus. Ya Bapak Ibu, kalau dibaca secara teliti, Bapak Ibu akan melihat Yesus penuh Roh Kudus dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis, tapi Yesus tidak berbahasa roh. Ya Bapak Ibu ya. Zakaria penuh Roh Kudus, dia bernubuat. Ya Bapak Ibu ya. Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya, dia penuh dengan Roh Kudus. Demikian juga Maria. Bapak Ibu, mereka tidak berbahasa roh. Ingat Bapak Ibu, seseorang yang penuh Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Ya, memang ini pro dan kontra, tapi saya akan memberanikan diri mengatakan ini.
Walaupun Bapak Ibu mungkin marah dengan saya, tapi saya akan berkata, ini firman Tuhan. Ya Bapak Ibu saudaraku ya, ingat, haruskah kita berbahasa roh? Tidak. Karena bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Ingat Bapak Ibu, kedua, penuh Roh Kudus di Kisah Para Rasul tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Petrus dipenuhi Roh Kudus saat berkhotbah dengan bahasa manusia dengan beraninya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Jemaat yang dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan keberanian untuk memberitakan Injil. Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus bertahan dalam penganiayaan sampai dirajang, ya, dia mati. Paulus berbahasa roh lebih daripada jemaat di Korintus. Ternyata ketika bertobat tidak diceritakan bahwa ia berbahasa roh di sana di dalam Kisah 9 ayat 17 sampai 19. Ya, Bapak Ibu, ingat, yang ketiga adalah peristiwa jemaat Samaria yang belum menerima Roh Kudus. Sebelum Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka, harus dilihat dari kacamata Kisah Para Rasul ayat 1, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana gereja berkembang saat itu harus terkait dengan gereja induk di Yerusalem tentunya, ya Bapak Ibu ya. Kita tahu kendalanya Samaria dengan yang ada adalah Samaria ini dikaitkan dengan perbedaan budaya dan sejarah. Pada waktu itu bangsa Yahudi sudah lama mereka bermusuhan dengan orang Samaria. Ya Bapak Ibu ingat ya waktu itu ya. Ada seorang Samaria menolong, ya, orang Samaria yang baik hati, itu ya Bapak Ibu ya. Salah satu penyebabnya adalah tingkat kemurnian keyahudian orang Samaria itu dianggap sudah tercemar. Seandainya kalau kita berpikir lebih jauh, jika jemaat Samaria penuh dengan Roh Kudus, tetapi yang membaptis adalah Filipus, pasti mereka tidak akan percaya. Kenapa kok begitu? Mengapa kok begitu Bapak Ibu? Ya, karena kita tahu Filipus meskipun berdarah Yahudi memiliki budaya Yunani. Ya Bapak Ibu ya. Pertobatan Cornelius ini peristiwa yang hampir mirip dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 11. Seorang non-Yahudi menimbulkan kontroversi di kalangan jemaat Yahudi saat itu di Yerusalem. Ingat, haruskah kita berbahasa roh? Kalau bukan karunia, tidak perlu memaksa, tidak perlu dipelajari bahasa roh, tidak perlu merasa gelisah. Setiap orang punya karunianya masing-masing. Dalam kasus jemaat di Efesus yang belum menerima Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6, mereka memang belum bertobat. Dalam arti sesungguhnya mereka bertobat dari kelakuan mereka yang jahat melalui pemberitaan dari Yohanes Pembaptis. Tetapi mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Teks ini relatif tidak terlalu menyulitkan, ya Bapak Ibu ya. Kesimpulannya, pandangan yang mengatakan bahwa Roh Kudus harus berbahasa roh ini hanya didasarkan pada teks-teks Alkitab yang kurang luas, dicomot satu sedangkan yang lain belum dibaca dengan maksimal. Ingat, teks yang dipilih sifatnya sangat selektif yang mendukung pandangan mereka saja, sedangkan teks-teks yang lain yang kurang diperhitungkan. Saya ingin menutup tulisan singkat saya, ya ini hanya ilustrasi saja ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita membandingkan ke 1 Korintus ya Bapak Ibu, ada dua orang Kristen sedang berdebat apakah sudah dipenuhi Roh Kudus atau tidak. Yang satu ngomong gini, kamu sudah penuh Roh Kudus atau belum? Wah, kalau aku sih sudah, kalau kamu gimana? Terus si X tadi ngomong ya ke Y. Si Y bilang, kok kamu tahu sih kalau aku sudah dipenuhi Roh Kudus? Atau gimana caranya kamu bisa tahu kayak gitu tuh? Aku sudah berbahasa roh. Menurut Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu kan tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu berbahasa roh. Jadi aku sudah penuh Roh Kudus. Kalau kamu belum, berarti kamu belum penuh Roh Kudus. Ya, ini candaan mereka, ya. Kalau begitu kamu belum penuh, kata si Y, X dari Y yang ngomong ya. Kamu hanya sepertiga penuh saja.
Soalnya nih, tanda penuh Roh Kudus di Kisah Rasul tuh banyak, ada 3. Masa sih? Coba kalau kamu baca. Pertama, anginnya, suara anginnya sangat keras, lidahnya seperti api dan bahasa asing. Aku juga baru sepertiga penuh loh ini. Candaannya si Y tadi bilang ya Bapak Ibu ya. Maksud lo gimana? Si X bilang, aku cuma bisa bahasa asing aja, bahasa Inggris karena aku kuliah di Fakultas Sastra Inggris. Hahaha, ya gitu. Mereka bersih tegang tapi ada ketawa-ketawanya. Dari sini kita ambil satu kesimpulan bahwa seseorang yang bisa berbahasa roh tidak boleh menghakimi orang lain belum penuh Roh Kudus karena tidak memiliki bahasa roh, ya. Kalau kita bandingkan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan dengan cepat Bapak Ibu. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Pernyataan roh untuk kepentingan bersama sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Ini kita sudah bahas kapan hari ya Bapak Ibu ya. Kepada seseorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain ia diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, ini sudah jelas kalau kita bandingkan Kisah Rasul dan Korintus. Kita akan lebih memiliki banyak wawasan di sini. Ingat Bapak Ibu, peletakan karunia bahasa roh dan penafsirannya dalam urutannya itu terletak di paling bawah ya Bapak Ibu. Sangat mungkin menyiratkan pesan tertentu yang dianggap paling penting bagi jemaat Korintus saat itu sengaja diposisikan di belakang. Paulus berusaha mengoreksi kesalahpahaman jemaat Korintus saat itu yang menganggap kepemilikan karunia bahasa roh sebagai tanda kerohanian yang tinggi. Ini jadi sombong rohani ya Bapak Ibu ya. Pesan teologis di balik pengaturan ini tampaknya memang beralasan. Kenapa? Karena Paulus meletakkan nilai penting nubuat di atas bahasa roh. Demikian pula dalam urutan karunia-karunia yang lain menyinggung tentang bahasa roh, tepatnya sesudah nubuat. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, mengingat karunia bahasa roh dan penafsirannya akan kita kupas sebentar secara singkat saja. Karunia itu sering disebut karunia kontroversial itu ya, bahasa roh ini banyak diperdebatkan oleh gereja-gereja dari tahun ke tahun. Mereka paling sering memperdebatkan ini hampir setiap hari. Mereka berdebat dengan karunia ini, menimbulkan pertanyaan yang paling sederhana. Bapak Ibu, sebagian orang memiliki istilah bahasa roh atau bahasa lidah, itu sama ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, pemberian Roh Kudus itu ditandai dengan karunia roh, sedangkan istilah kedua lebih terkait dengan pemberian Roh Kudus ditandai dengan lidah-lidah seperti nyala api. Kerancuan istilah ini bisa dipahami sebenarnya. Kenapa? Karena kata Yunani glosa sendiri itu juga berarti bahasa atau lidah. Ya Bapak Ibu ya, tergantung pada konteksnya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan harus sesuai konteksnya. Begitu pula dengan kata bahasa Inggris. Ya, lidah atau bahasa berdasarkan istilah bahasa lidah ini sedikit membingungkan. Kok ada kata-kata roh di sana? Bahasa roh itu adalah suatu penambahan untuk menerangkan bahasa ini berbeda dengan bahasa pada umum yang kita ucapkan. Ada aktivitas Roh Kudus di balik keberadaan bahasa. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Bahasa roh tidak ada pelatihan dan fakultasnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Seputar bahasa roh keterkaitannya dengan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Apakah keduanya identik?
Mereka yang meyakini dua fenomena yang identik berusaha menafsirkan salah satu teks dari perspektif yang lain. Sebagian lagi meyakini dua teks itu menyinggung tentang dua hal yang berkaitan. Ya, ingat Bapak Ibu, kesamaan antara dua teks ini terlihat sangat jelas sebenarnya. Kedua-duanya sama membuktikan bahwa kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus keduanya bersifat spektakuler dan ajaib. Keduanya berkaitan dengan lidah dan bahasa. Istilahnya digunakan sama-sama menyinggung tentang keragaman bahasa. Ya Bapak Ibu ya, ingat kita harus tahu bahwa bahasa yang diutarakan itu sama-sama belum pernah dipelajari oleh si pembicara. Ya Bapak Ibu ya, tidak ada kamusnya. Dia nggak tahu tiba-tiba dia berbicara dengan dorongan Roh Kudus tentunya. Keduanya dihubungkan dengan kehadiran orang-orang yang belum atau tidak percaya di dalam Kisah Rasul dan 1 Korintus tadi. Ya Bapak Ibu ya, perbedaan penting di antara dua fenomena ini sangat ketara. Yang pertama itu merujuk pada bahasa asing yang dapat dimengerti oleh orang lain. Menggunakan bahasa itu, sedangkan yang kedua dikaitkan dengan bahasa malaikat yang ada di 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Bahasa yang tidak dipahami oleh akal budi. Yang satu lebih tujukan kepada manusia, sedangkan yang lain kepada Allah. Yang satu lebih berhubungan dengan penginjilan, yang lain pembangunan sesama jemaat. Ini antara Kisah Rasul dan Korintus yang saya katakan ya Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, glossolalia dalam 1 Korintus 12 ayat 14 ini sebenarnya xeno itu artinya asing. Ditambah glossolalia berbicara dalam bahasa. Ya, ini artinya Bapak Ibu, upaya untuk membedakan secara umum, mengidentifikasikan secara mutlak dan fenomena ini sebenarnya kita harus paham Korintus dengan Kisah Rasul ini beda konteks ya Bapak Ibu ya. Jangan bingung, berbeda konteks tetapi sama ya Bapak Ibu ya. Berbahasa roh adalah tanda sudah dipenuhi Roh Kudus, itu Kisah 2 ayat keempat ya. Bapak Ibu perlu ingat kalau dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 29 sampai 30 itu apakah mereka semua rasul, nabi, pengajar? Adakah mereka semua mendapat mujizat ataukah menyembuhkan, berkata-kata dalam bahasa roh dan menafsirkannya? Konteks ini dalam Kisah Rasul 2, 1 Korintus ini konteksnya beda sebenarnya. Tetapi hakikatnya sama, yaitu kemampuan berbahasa supernatural yang bukan bahasa ibu, bukan bahasa yang dipelajari sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu, antara di Kisah Rasul itu memang penanda era baru. Ya, karena zaman Pentakosta itu penanda era baru, waktunya Roh Kudus berkarya melawat jemaat, kuasanya dinyatakan di sana. Ya, dipenuhi Roh Kudus ada yang sekali dipenuhi Roh Kudus, ada yang berulang-ulang untuk pengkabaran Injil. Tetapi yang dimaksud di dalam 1 Korintus itu bahasa roh itu adalah salah satu karunia dari banyak karunia yang dimiliki jemaat Tuhan. Pemberian roh tentunya bukan karena kepandaian kita, itu ada berbagai macam karunia-karunia. Ada pengajar, nabi, guru, ada karunia untuk beriman, membuat mujizat, ada karunia berbahasa roh, bernubuat dan menafsirkannya. Membedakan berbagai macam-macam roh. Ini untuk membangun jemaat. Bapak Ibu jangan bingung, di Kisah Rasul penanda era baru, zamannya Roh Kudus. Ya, kalau waktu Yesus penuh Roh Kudus tidak berbahasa roh, Anda jangan bingung. Karena seseorang yang penuh Roh Kudus tidak harus dia berbahasa roh. Ya, karena bahasa roh itu memang adalah salah satu karunia. Ingat Bapak Ibu, Petrus menyamakan peristiwa di Kaisaria dengan yang di Yerusalem kalau kita baca Kisah Rasul 10 ayat 47. Sama seperti kita ya, sama seperti waktu mereka di hari Pentakosta itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun dalam kasus ini di Kaisaria tidak ada petunjuk bahwa bahasa yang diucapkan itu adalah bahasa asing. Dalam bahasa-bahasa mendengarkan bahasa roh itu Petrus dan semua orang percaya dari golongan bersunat menunjukkan bahwa mereka merupakan bahasa asing dan bahasa supranatural. Berarti ada
saat itu Petrus berbicara gitu ya, dalam bahasa apa gitu ya Bapak Ibu, yang di situ mungkin Petrus tidak tahu, tetapi ada orang-orang di daerah tertentu dia tahu itu kan bahasaku. Petrus gak bisa tahu bahasaku. Tuh, itu kan bahasaku. Kenapa gak bisa tahu? Ada yang bahasa roh itu bahasa asing yang pembicaranya tidak tahu. Tapi ada bahasa roh yang disinggung di dalam 1 Korintus itu bahasa malaikat. Berarti bahasa doa kepada Allah, ungkapan doa kita kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya jemaat Tuhan dibangun. Ingat kalau di dalam gereja semua berbahasa roh serentak dan ada orang yang tidak berbahasa roh, dia berpikir kok aneh ya, kok aneh. Akhirnya tidak konsentrasi ya, dianggap orang mabuk kah ya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam pengajaran Paulus kita diajar berbahasa roh itu harus ada aturannya. Jadi kalau ada 3 orang berbahasa roh tidak sekaligus tapi bergantian. Ya ingat Bapak Ibu ya. Berdoalah supaya ada orang yang bisa menafsirkan sehingga jemaat dibangun. Kalau tidak silakan berdiam diri, dalam arti jangan membuat gaduh. Berdoalah untuk dirimu sendiri. Milikilah karunia yang lebih berguna seperti bernubuat. Ini maksudnya Paulus, kalau ada jemaat Korintus merasa dirinya sudah berbahasa roh itu sudah sangat tinggi kerohaniannya, itu keliru ya. Karena itu adalah salah satu karunia. Ada karunia yang tertinggi adalah kasih ya Bapak. Ingat, karunia roh itu harus diikuti dengan buah roh ya. Jadi seseorang yang dikatakan penuh Roh Kudus harus berbuah. Apapun talenta yang Tuhan beri, karunia-karunia yang Tuhan beri, itu kita gunakan supaya tubuh Kristus semakin kuat, bukan tambah, semakin bergesek, semakin menjauh. Ya Bapak Ibu Saudaraku, perlu ingat dari istilah bahasa roh itu merujuk pada bahasa manusia. Tapi kadang-kadang pembicaranya memang tidak tahu apa artinya. Pertimbangan konteks yang kita akan pelajari hari ini tentang bahasa spiritual yang tidak termasuk bahasa manusia atau bahasa asing ditujukan kepada Allah. Dalam 1 Korintus tadi itu ya, tidak ada orang yang memahami rahasia di balik perkataan itu. Seandainya bahasa roh itu adalah bahasa asing, mengapa Allah memberikan bahasa roh itu kepada seseorang? Bukankah orang itu juga dapat mengungkapkan isi hatinya dengan bahasa yang sudah dipelajari? Mungkin itu ada pertanyaan di benak kita. Dimaksud untuk membangun diri sendiri. Orang berbahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, tidak untuk gaya-gayaan ya Bapak Ibu ya. Ingat, seandainya berbahasa roh ya kita untuk membangun diri sendiri, kita minta kepada Tuhan supaya diberikan karunia untuk mengerti artinya sehingga orang lain yang mendengar merasa dibangun. Ya, jangan hanya konsentrasi berbahasa roh terus orang-orang yang sekitarnya hanya mendengar terus akhirnya ngikut. Bahasa rohnya semua sama, seragam. Seharusnya berbeda-beda karena setiap bahasa memang berbeda pengucapannya ya Bapak Ibu Saudaraku. Disamakan dengan doa menggunakan bahasa roh sekaligus dikontraskan dengan doa menggunakan akal budi kata Paulus ya. Di samping menjelaskan bahwa bahasa roh itu tidak terpahami oleh manusia, Paulus menerangkan bahwa pada waktu berdoa menggunakan bahasa roh, akal budi seseorang pasif saat itu. Makanya Paulus juga berdoa dengan akal budinya, berdoa dengan rohnya supaya seimbang. Untuk menafsirkan bahasa roh memang diperlukan karunia khusus dari Roh Kudus. Seandainya bahasa roh terbatas pada bahasa asing saja, penafsirannya membutuhkan karunia khusus ya Bapak Ibu ya. Ingat, bukankah orang lain juga tidak percaya menggunakan bahasa itu karena nggak mengerti. Tapi dalam peristiwa Pentakosta, poin ini akan menjadi semakin relevan apabila dihubungkan dengan situasi kota Korintus ada sebagai kota metropolitan di mana banyak orang dari berbagai bahasa berdagang dan beribadah di sana. Jadi, misalnya saya lagi ngomong di Roh Kudus, saya berbahasa roh, terus ada orang dari Syria bisa ngomong dengan saya, padahal saya bukan orang Syria. Bisa saja seperti itu. Ada yang waktu kita berdoa untuk berhubungan dengan Allah. Jadi kalau memang tidak ditafsirkan, jangan keras-keras. Dalam arti jangan mengganggu sesamamu. Mintalah supaya Tuhan itu memberikan karunia untuk menafsirkan. Ingat Bapak Ibu, ada banyak bahasa roh yang dipalsukan.
Ada banyak bahasa roh yang diajarkan. Dulu waktu mama saya masih hidup, dia beribadah di satu gereja. Dia bilang gini, ayo, kamu tidak boleh mengeraskan diri, kamu harus bisa rebah. Terus waktu mulutnya itu dibuka, mangap. Kalau kamu bisa muntah berarti kamu penuh Roh Kudus. Wah, mama saya dengan pulang dia ngomel, orang kok suruh jatuh, suruh ngomong muntah-muntah, aneh. Ada yang bilang begitu. Saya, Bapak Ibu, pengalaman saya pribadi, saya rindu waktu muda ingin dipenuhi kuasa Roh Kudus. Saya berdoa 10 hari dalam hari Pentakosta. Saya tidak pernah penuh menurut pola pikir saya karena saya belum berbahasa roh. Saya berpikir bahwa seseorang yang berbahasa roh itu tanda awal dia dipenuhi Roh Kudus. Ternyata kalau kita bandingkan antara Kisah Rasul dan Korintus, itu beda konteks tapi hakikatnya tetap sama. Ingat Bapak Ibu, seseorang yang percaya kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus terus menghujat Allah, enggak mungkin. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin bisa mengaku Yesus itu adalah Allah. Tidak mungkin. Ya, seseorang yang sudah percaya kepada Yesus itu seseorang yang sudah penuh Roh Kudus. Di dalam kehidupannya kita perlu masuk lebih dalam. Dalam arti hidup dipenuhi Roh Kudus, dalam arti kehidupan ini selalu berjalan menuju sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu punya karunia roh berbeda-beda. Ada karunia untuk mengajar, ada karunia untuk bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan sebagainya. Tapi bukan berarti seseorang itu tidak rohani kalau tidak memiliki bahasa roh. Bapak Ibu Saudaraku, waktu saya muda, dari saya bertahun-tahun berdoa ingin dipenuhi Roh Kudus ya. Ternyata waktu retreat pemuda, waktu itu saya mimpin di jam-jam yang terakhir, session terakhir sudah mau pulang, mereka sudah kepingin berenang, konsentrasi sudah kacau, mereka berdoa cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Saya berdoa, terus ada kakak rohani saya, dia bilang begini, nanti kalau waktu dipenuhi Roh Kudus, hadirat Tuhan mengalir, kamu berikan kepada Bapak Pembina untuk berdoa. Saya pikir gini, maksudnya apa ini ya? Saya diam aja, saya tidak ngereken Bapak Ibu saat itu. Ya saya ini bukan tipe orang yang mudah percaya dengan kata-kata orang. Waktu saya berdoa, waktu hadirat Allah melawat saya tiba-tiba saya bilang, doa dipimpin oleh pembina ini. Dan saya itu dipenuhi Roh Kudus, di sana saya berbahasa roh. Saya tidak tahu mulut saya itu mencong kiri, mencong kanan, ngomongnya itu saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Setelah itu selesai, hati saya itu damai, sejahtera. Ya Bapak Ibu ya. Singkat cerita, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu selalu ingin berkumpul dengan teman-temannya. Tujuannya supaya banyak jemaat itu juga dipenuhi Roh Kudus seperti saya, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya kumpul dengan teman-teman saya, anak-anak remaja saya itu banyak yang dipenuhi Roh Kudus. Saya berkumpul saat itu. Mereka mengadakan persekutuan doa sendiri-sendiri di setelah ibadah kaum muda. Kita ada ibadah sendiri. Setelah kaum bapak selesai, kita diam-diam masuk di gereja, kita berdoa sampai jauh malam. Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu, ada kuasa iblis di sana yang menyusup Bapak Ibu. Ada seorang anak remaja, dia selalu berakting dipenuhi Roh Kudus. Jadi dia dibawa Allah ke Taman Eden rohnya, dan dia ngomong hari ini dia dipakai Tuhan ngomong. Semua orang pada percaya saat itu. Saat itu pertama saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Waktu itu mama saya sakit, saya bawa ke rumah sakit. Jadi saya tidak mengikuti ibadah doa malam anak-anak remaja karena di situ saya kebetulan ketua remajanya ya Bapak Ibu ya saat itu. Akhirnya kedua dia bilang, "Cek Marta, ibadahnya luar biasa, lawatan Allah terjadi. Itu seseorang si X itu, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa." Saya bilang, "Oh haleluya, saya senang karena anak didik saya dipenuhi Roh Kudus." Singkat cerita, kita sering berkumpul bersama. Tapi lambat laun saya tidak tahu Bapak Ibu. Setiap saya berbahasa roh, dia menafsirkan. Saya berpikir itu yang Tuhan taruh di dalam hatinya, mungkin menafsirkan bahasa roh. Pertama kelihatannya cocok ya Bapak Ibu. Kedua, ada yang gini ungkapannya, si A jodohnya saya. Tuhan mengendaki si A jodohnya saya, kalau saya jodohnya seorang yang pincang. Saya berpikir dalam hati, masa sih
Tuhan ngasih saya yang pincang. Terus masa si A jodohnya dengan si B. Kok aneh gitu ya. Kok ada kayak drama gitu ya. Cuman saya nggak berani Bapak Ibu ya. Waktu itu saya masih muda, terlalu muda, masih kuliah. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa ini Tuhan? Saya tidak tahu saat itu. Setelah itu kita berkumpul, selesai itu nggak enak hati saya. Saya kumpulkan anak-anak remaja itu, saya bilang, kok ada sesuatu yang tidak enak ya. Terus akhirnya kita ngomong, iya kok aneh gini. Akhirnya kita sepakat berdoa bersama dia gitu ya Bapak Ibu ya. Terus akhirnya dia ketahuan gitu Bapak Ibu, ternyata dia berpura-pura dipenuhi Roh Kudus. Berpura-pura menjadi Allah di sana supaya tujuannya karena dia naksir si A, tujuannya supaya si A itu mau dengan dia. Ini dramanya anak-anak muda Bapak Ibu. Tapi sejauh itu memakai nama Tuhan di dalamnya. Ini sesuatu kejadian di mana saya sangat membekas di dalam sanubari saya. Saya berpikir Tuhan, saya sangat bodoh. Saya setiap ibadah umum, Ibu Gembala saya selalu mengajarkan firman Tuhan. Roh itu tertib, tidak kacau. Saya cuma bilang Ibu Gembala ini tidak peka. Saya tidak peduli. Saya membaca firman Tuhan, saya ditegur tapi saya tidak peduli Bapak Ibu. Suatu hari Tuhan celikan saya. Ternyata yang menafsirkan saya bahasa roh itu ternyata palsu Bapak Ibu. Dari situ saya belajar Bapak Ibu. Saya bilang dengan Tuhan, ternyata saat saya berbahasa roh, bukan saya orang yang paling rohani, tapi itu satu karunia yang harus saya kembangkan. Saya harus membaca firman Tuhan supaya firman Tuhan itu selaras. Jangan sampai ada orang di luar sana merasa dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, ternyata ada kesaksian orang berbahasa roh di gereja, tiba-tiba seorang pendeta bilang, aku gak sejahtera ya dengan guru sekolah minggu ini. Akhirnya didatangi, Yesus mencintaimu. Langsung dia bermanifest, Tuhan tidak mencintai saya. Lalu dia marah, keluarlah manifestnya. Di situ dia tahu bahwa dia kecewa dengan Tuhan. Tapi kok bisa bahasa roh? Maka berbahasa roh ini bisa iblis menyamar menjadi malaikat terang. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, jangan fasih lidah. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus harus dijaga. Hidup harus berkenan kepada Tuhan, menghasilkan buah roh. Karena seseorang dikatakan dipenuhi Roh Kudus, dia harus berbuah dalam segala kebajikan, kemurahan, anugerah, sukacita, damai, sejahtera, mengasihi orang lain. Ya Bapak Ibu Saudaraku, singkat cerita bahwa pengenalan akan Tuhan yang spiritual, yang sangat ajaib, yang heboh itu dicari orang Kristen. Tapi orang Kristen enggan untuk membaca firman Tuhan. Mereka berpatokan seseorang dipenuhi Roh Kudus harus berbahasa roh, sehingga mereka mencari di gereja A, gereja B, gereja C. Akhirnya mereka tirukan. Saya pernah dikatakan begini, tirukan, kamu harus dengan iman katakan, tirukan seperti apa yang saya katakan. Saya bilang, katakan apa Tuhan? Saya nggak tahu apa yang harus saya tirukan. Saya bilang, ini tidak dari Tuhan. Saya diam saja karena saya nggak tahu Bapak Ibu. Saya memang seorang pelayan Tuhan saat itu, tapi saya tidak pernah lebih dalam membaca firman Tuhan. Akhirnya singkat cerita saya belajar firman Tuhan ya, kayak saya ketemu suami saya hamba Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya banyak cerita, saya banyak diskusi. Dia banyak mempelajari banyak hal dan saya mendengarkan. Oh ternyata seperti saya mempelajarinya. Firman Tuhan akan mendewasakan kita semuanya. Biarlah pada malam hari ini kita yang mendengar firman Tuhan. Kalau Anda tidak berbahasa roh, jangan berkecil hati. Kalau Anda sudah berbahasa roh, jangan fasih lidah. Gunakanlah itu sesuai dengan momennya. Mintalah Tuhan menunjukkan mana yang harus diucapkan, mana yang harus disimpan di dalam hati. Ingat, Allah hadir itu ada damai sejahtera. Allah hadir ada sukacita, bukan ego yang ditinggikan. Selamat berbuah di dalam Kristus Yesus. Biarlah penjelasan saya hari ini membuat Bapak Ibu semuanya yang ada di tanah air maupun di luar negeri kiranya mendapatkan suatu
pola pikir, persepsi yang sama bahwa seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tidak harus berbahasa roh. Bahasa roh adalah salah satu karunia. Karunia itu untuk membangun apabila Anda memiliki karunia untuk menafsirkan. Atau ada orang lain yang saat itu ditunjuk Tuhan menafsirkan bahasa roh Anda. Dan kalau tidak, Anda berbahasa roh untuk pribadi, berdoa kepada Allah. Volumenya jangan terlalu tinggi. Sehingga orang-orang tua kadang-kadang tidak konsentrasi, kenapa anak-anak muda ini membuat berisik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kita saudara seiman, ada banyak anggota, ada banyak tubuh Kristus yang punya fungsi yang berbeda-beda. Ada gereja yang A setuju dengan bahasa roh, ada yang B tidak setuju. Saya berada di tengah. Saya bilang bahwa bahasa roh tetap ada sampai hari ini karena saya juga menggunakannya. Tetapi bahasa roh ini akan berguna jika kita bisa menafsirkannya, bernubuat, tapi jangan lu buat. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, dari penjelasan singkat kita pada kesempatan kali ini, biarlah kita tahu dengan jelas bahwa hidup itu perlu progresif, perlu bertambah pengetahuannya. Tidak hanya berdoa saja, tambahkan firman Tuhan di dalamnya. Supaya doa dan firman Tuhan itu menjadi sesuatu bangunan pondasi yang kuat dalam Anda melayani Tuhan. Ingat, dunia roh kadang-kadang sangat tipis bedanya dengan dunia setan. Kenapa? Sangat tipis, kadang manusia berhalusinasi sehingga seakan-akan dibawa ke neraka dan sebagainya. Bapak Ibu, ingat, halusinasi manusia itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita mendalami firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan memperjelas pola pikir kita. Sehingga kita melangkah melayani pekerjaan Tuhan tidak tersesat, tidak terbawa arus kiri, arus kanan. Kita menghargai perbedaan, menghargai liturgi di gereja manapun Anda berada. Tetapi biarlah firman Tuhan menjadi satu keyakinan kita. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seseorang yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman.